Jumpa kembali Bapak Ibu dalam acara Kalam Online, dan kita masih dengan tekun dan setia menikmati Kalam Online ini untuk kita juga bisa bersama-sama menjaga dan menumbuhkan iman kita. Sebelum kita bersama-sama menekuni dan menggumuli firman Tuhan, saat ini mari kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Kami dengan tekun dan setia senantiasa terus mendalami firman Tuhan, sehingga di tengah-tengah situasi yang saat ini masih kurang kondusif, iman kami tetap terjaga, spiritualitas kami pun tetap mengalami pertumbuhan. Apapun yang menjadi keadaan dan situasi saat ini, iman kami tetap bertumpu, berpengharapan kepada Tuhan. Dan salah satu cara kami menjaga adalah dengan cara kami saat ini menekuni, mendengarkan firman Tuhan dan kami melakukannya. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu yang siap untuk mendalami firman Tuhan, dan bahkan kami siap memperbaharui iman kami dari waktu ke waktu. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami siap untuk belajar bersama. Amin. Ya Bapak Ibu, tema yang akan kita gumulkan bersama di saat ini adalah berdoa pada Tuhan atau Tuhan. Nah, bedanya apa nih? Kan sama-sama Tuhannya. Nah, biar mudah, saya tampilkan slide-nya sehingga kita tahu apa yang saya maksud. Ini, berdoa pada Tuhan yang hurufnya kecil atau berdoa pada Tuhan yang huruf Tuhannya besar. Lah, memang ada bedanya nih. Ada bedanya, dan itu bedanya sangat besar. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita melihat bedanya, yuk kita sama-sama berefleksi terlebih dahulu. Berefleksi tentang rutinitas yang selama ini kita lakukan, yaitu doa malam secara rutin yang dikirimkan oleh para penatua dan pendeta di tempat kita. Nah, Bapak Ibu, para pendeta dan penatua di tempat kita dengan rutin mengirimkan doa setiap pukul 8 malam. Dengan tujuan kita sebagai anggota jemaat, walaupun belum dapat berjumpa secara langsung, kita bisa tetap menjaga pertumbuhan iman kita, relasi kita dengan sahabat-sahabat di gereja tetap terjaga. Salah satu yang bisa kami lakukan itu. Nah, saudara-saudara, ketika kita berdoa secara rutin setiap malam, kurang lebih khususnya selama 1,5 tahun ini, dan saya yakin sebelum pandemi ini pun Bapak Ibu rutin berdoa, tapi mari kita khususkan dalam rentang waktu kurang lebih 1,5 tahun ini. Apa yang kita doakan selama 1,5 tahun ini? Pergumulan soal pemulihan dunia dari pandemi COVID, atau pergumulan tentang sekolah anak-anak kita, atau pergumulan tentang orang tua kita, pergumulan tentang ekonomi. Mungkin masih banyak hal yang tidak dapat saya ungkapkan, dan saya yakin Bapak Ibu rutin mengungkapkan setiap pergumulan pada Tuhan. Nah, itu menjadi pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, ketika kita berdoa, fokus kita pada Tuhan, hati kita terarah kepada Tuhan, atau sebenarnya hati kita terarah pada berbagai rentetan keinginan yang kita sampaikan pada Tuhan? Mana yang lebih menjadi fokus kita? Fokus pada Tuhannya atau fokus pada berbagai keinginan kita? Dan pertanyaan ketiga, pertanyaan reflektif yang ketiga adalah ketika kita sudah sangat lama berdoa, kita dengan tekun dan setia berdoa, bagaimana rasanya ketika doa-doa kita mungkin ada yang belum terkabul, atau bahkan kok situasinya makin lama makin memburuk, tidak seperti ekspektasi kita. Nah, saudara-saudara, ketika kita berbicara tentang doa, ketika seseorang berdoa, di dalam doanya kemungkinan besar seseorang tersebut menaruh ekspektasi pada Tuhan sesuai dengan bayangannya mengenai Tuhan selama ini. Saya ulang lagi ya, ketika seseorang berdoa, kemungkinan besar ketika orang tersebut berdoa, dia menaruh ekspektasi tersebut pada Tuhan, tentang Tuhan yang dia bayangkan selama ini. Nah, bicara tentang ekspektasi, apa sih ekspektasi itu? Nah, ekspektasi itu adalah membayangkan tentang sesuatu yang akan terwujud dengan tujuan tertentu. Membayangkan tentang sesuatu yang harapannya itu dapat terwujud, itu ekspektasi. Apakah ekspektasi ini nyata
apakah ekspektasi ini betul-betul real? Nah, saudara-saudara, ekspektasi ini bukanlah sebuah kenyataan. Ekspektasi itu bukanlah sebuah fakta. Karena apa? Ekspektasi itu adalah sesuatu yang menjadi harapan kita. Sesuatu yang masih menjadi harapan kita di masa depan. Itu ekspektasi. Atau ekspektasi itu juga dapat dikatakan bagaimana kita menginginkan sesuatu agar terwujud. Nah, biasanya ekspektasi ini juga dipengaruhi oleh budaya dalam masyarakat atau pengalaman kita sendiri. Misal, ekspektasi tentang seorang perempuan. Perempuan itu harus gimana sih? Kalau perempuan misalnya potong rambutnya pendek, selalu pakai celana panjang, penampilannya boleh dibilang kelelaki-lakian. Apakah itu memenuhi ekspektasi kita tentang perempuan? Atau ekspektasi tentang seorang istri misalnya. Ketika seseorang menikah, laki-laki dan perempuan. Bagaimana ekspektasi Bapak Ibu terhadap seorang laki-laki? Oh, laki-laki itu harus bekerja. Perempuan itu minimal. Nah, minimal harus bisa masak. Oh, perempuan itu harus kemana-mana ngikut suaminya. Itu ekspektasi kita. Itu bayangan kita. Tapi bagaimana ketika yang terjadi justru suaminya yang merawat rumah, suaminya yang merawat anak, suaminya yang lebih pintar untuk merawat dan menjaga rumah serta anak, sedangkan yang perempuan jauh lebih pintar untuk bekerja. Di situ sebenarnya ekspektasi kita tidak terwujud. Dan di situ kita pasti ada rasa, loh kok wanita seperti itu, loh kok laki-laki seperti itu. Nah, ini adalah gambaran ekspektasi. Ekspektasi yang tidak terwujud atau kita sedang punya ekspektasi tertentu. Ekspektasi kita terhadap gereja di masa COVID ini misalnya apa? Oh, seharusnya gereja itu bla 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 dan lain sebagainya. Gereja itu seharusnya di masa COVID harusnya ini. Nah, itu namanya ekspektasi. Dan uniknya Bapak Ibu dan saudara-saudara, di masa yang saat ini semakin sulit dan sedang sulit, ekspektasi orang itu ternyata meningkat. Bukannya berkurang, tetapi justru di masa sulit ekspektasi orang itu makin meningkat. Kita lihat saja di masa pandemi. Ekspektasi kita ketika ada banyak orang yang bekerja di rumah, suami istri yang biasanya suaminya harus bekerja di luar, istrinya juga harus bekerja di luar, susah untuk kumpul. Ekspektasi kita ketika bekerja di rumah, wah seru ya bisa kumpul bareng-bareng terus. Itu ekspektasi kita ketika kita melihat ada WFH, work from home itu. Tetapi ternyata setelah kejadian, setelah terjadi, orang bekerja dari rumah, orang anak-anaknya sekolah dari rumah, justru ada banyak pertengkaran. Angka perceraian meningkat. Orang tua memarahi anak tiap hari dan kemudian muncullah status-status, aduh stres sekali nemenin anak belajar di rumah. Ternyata ekspektasinya tidak terjadi. Aduh pasanganku sudah berubah ya. Pasanganku berbeda. Pasanganku tidak seperti yang ada di bayanganku. Nah, pertanyaannya sebenarnya pasangan kita yang berubah atau ekspektasi kita yang makin meningkat? Jangan-jangan dia tidak berubah. Situasinya tidak berubah. Yang meningkat adalah ekspektasi kita. Atau mungkin dalam kaitannya dengan kehidupan bergereja. Di masa COVID kok gereja kelihatannya nggak ngapa-ngapain ya? Nah, di sini kita mungkin perlu bersama-sama jeli. Apakah ekspektasiku yang meningkat terhadap gereja? Atau sebenarnya gereja ya sama saja. Nah, disinilah kita perlu bersama-sama belajar. Apakah ada sesuatu hal yang berubah atau sebenarnya ekspektasi kita yang meningkat? Nah, kita juga mau bersama-sama melihat tentang ekspektasi ini dalam kaitannya relasi kita dengan Tuhan. Ketika kita berelasi dengan Tuhan sebelum pandemi dan saat pandemi, bagaimana cara pandang kita terhadap Tuhan? Apakah Tuhan berubah di masa pandemi? Apakah di masa pandemi Tuhan masih memperhatikan kita? Jawabannya,
tidak ada yang berubah dari Tuhan. Jangan-jangan yang berubah itu adalah kita. Ekspektasi kita pada Tuhan berubah. Tetapi Tuhan tidak akan pernah berubah. Saya ulang lagi bahwa apakah Tuhan berubah? Tuhan tidak pernah berubah. Yang berubah jangan-jangan ekspektasi kita. Tuhan, di mana Engkau? Tuhan, kenapa pandemi ini tak kunjung usai? Pertanyaan itu sebenarnya pertanyaan yang bersifat kita menaruh ekspektasi pada Tuhan. Tuhan, kok seperti ini? Wah, ini jangan-jangan kitanya yang mulai berubah. Nah, apakah ekspektasi kita pada Tuhan semakin tinggi? Nah, kemungkinan kita menuntut Tuhan untuk melakukan berbagai hal sesuai dengan ekspektasi kita dalam doa. Jangan-jangan ketika kita sedang berdoa, fokus kita bukan lagi pada Tuhan, tetapi pada ekspektasi kita kepada Tuhan. Fokus kita bukan pada Tuhan yang betul-betul Tuhan, tetapi fokus kita adalah pada keinginan kita agar dijawab oleh Tuhan. Kita menuntut Tuhan untuk memenuhi harapan kita di dalam doa. Tuhan, kalau Engkau sanggup, tolong dong pulihkan situasi ini dengan cepat. Dan di situ kita sebenarnya sedang mulai meragukan Allah. Tapi ketika kita mau mendalami ini lagi, sebenarnya kita tidak ragu pada Allahnya. Karena Allah tidak akan pernah berubah. Kita sedang meragukan Tuhan yang kita buat oleh pikiran kita sendiri. Kita meragukan Tuhan yang kita buat oleh pikiran kita sendiri. Kenapa? Karena kita memaksa Allah, kita memaksa Tuhan menjadi seperti yang kita inginkan di dalam doa-doa kita. Kita ingin agar Tuhan A, B, C, D, E. Disitulah kita sedang memaksa Tuhan untuk menuruti setiap ekspektasi kita yang terwujud dalam berbagai keinginan kita. Dan di sini kita mau belajar bersama-sama dari firman Tuhan di dalam Injil Matius, pasalnya yang ke-16 ayat yang ke-21 sampai dengan yang ke-23. Yuk kita baca bersama-sama, Bapak Ibu membaca dari tempat masing-masing. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam, kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Kita mau soroti kata sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Nah, saudara-saudara, kata memikirkan itu menggunakan bahasa aslinya proneo, yang artinya itu mindset, konsep, cara berpikir, cara seseorang di dalam memahami. Cara seseorang di dalam memahami situasi tertentu atau pribadi tertentu, itu memikirkan, proneo. Nah, proneo manusia ini, konsep manusia ini itu rapuh, itu rentan. Sehingga itu mudah dipengaruhi iblis oleh berbagai keinginan-keinginan kita. Keinginan-keinginan yang sifatnya memaksakan. Nah, itulah mindset sebenarnya. Nah, di sini dalam bacaan kita melihat ketika Yesus berbicara dengan Petrus, tetapi kita melihat di sini kenapa Yesus menggunakan kata enyahlah iblis. Karena yang ditegur oleh Yesus bukan Petrusnya, tetapi pikiran Petrus yang memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia, bukan yang dipikirkan oleh Allah. Itu yang ditegur Yesus. Sehingga Yesus bukan berkata enyahlah Petrus, tetapi enyahlah iblis. Kalau mau dijelaskan mungkin seperti ini. Enyahlah iblis yang menguasai pikiran-pikirannya Petrus, sehingga Petrus bertindak bukan seperti yang dipikirkan oleh Allah. Di sini kita bisa memahami bersama-sama kenapa Petrus berusaha untuk berpikir demikian sehingga sampai ditegur oleh Yesus.
Karena saat itu Petrus punya konsep sendiri, Petrus punya cara berpikir sendiri tentang Mesias, tentang Yesus. Sebenarnya konsepnya Petrus tidak buruk. Petrus justru ingin melindungi gurunya, Petrus ingin melindungi orang yang dikasihinya. Tetapi cara berpikirnya itu tidak sesuai dengan yang menjadi keinginan Bapanya, tidak sesuai dengan yang menjadi keinginan Yesus. Artinya Petrus membayangkan Mesias seperti bayangannya dia. Petrus punya konsep sendiri tentang Mesias. Petrus punya konsep sendiri tentang Yesus dan itu yang berusaha dipaksakan sehingga Petrus berkata, sekali-kali hal itu tidak akan menimpa engkau. Petrus tidak ingin Yesus menderita. Itu konsepnya Petrus. Itu berarti Petrus punya ekspektasi terhadap sosok Yesus sebagai Mesias. Ekspektasinya adalah Yesus tidak boleh menderita. Tetapi ternyata itu tidak sesuai dengan yang dipikirkan oleh Allah. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa manusia itu sebenarnya memikirkan dan membangun tentang Tuhan sesuai dengan pikirannya sendiri. Seringkali seperti itu. Ketika kita tidak membiarkan diri kita, pikiran kita dan hati kita dituntun dan dikuasai oleh Allah, di situ sebenarnya ada celah-celah yang memungkinkan bahwa kita sedang menciptakan Tuhan menurut ekspektasi kita dan pikiran kita sendiri, dan kemudian kita berdoa pada Tuhan yang kita ciptakan untuk menyenangkan diri kita, untuk memenuhi berbagai keinginan kita dan kebutuhan kita. Dan sebenarnya teguran Yesus kepada Petrus itu juga menjadi teguran bagi kita di masa kini. Petrus itu menjadi gambaran kita di masa kini. Ketika Petrus punya ekspektasi tentang Yesus, kita pun sebenarnya punya ekspektasi tentang Yesus. Hanya apakah ekspektasi kita tentang Yesus itu sesuai dengan yang dipikirkan Allah atau itu menjadi pikiran kita sendiri? Ketika kita memikirkan Yesus menurut cara berpikir kita sendiri, nah inilah yang menjadi bahaya. Kita berdoa pada Tuhan yang kita pikirkan, bukan berdoa kepada Tuhan yang sesungguhnya. Dan itu yang terjadi dalam diri Petrus. Dia masih mengikut Yesus yang sesuai dengan pikirannya, bukan mengikut Yesus yang sesungguhnya Yesus. Sehingga dia tidak ingin Yesusnya menderita. Nah, untuk lebih memudahkan konsep ini, saya mau lihat bersama. Saya mau mengajak kita melihat bersama gambar siapa ini. Ada yang tahu? Kemungkinan besar kita pasti tahu. Walaupun gambar ini saya blur, tetapi kenapa Bapak Ibu bisa tahu? Sudah punya bayangan sebelumnya. Ya, dia adalah Bapak Presiden kita. Kita tahu sama-sama. Kemudian saya mau memberikan gambar yang lebih susah. Bukan cuman saya blur, tapi saya potong nih. Kalau ini gambarnya siapa kira-kira? Dipotong dan blur. Kita mengenalnya itu dengan gambarnya Yesus. Kenapa kita bisa berkata itu gambar Yesus sekalipun itu terpotong? Walaupun kita juga tidak pernah melihat Yesus sebelumnya. Kenapa refleks kita berkata itu Yesus? Karena kita punya bayangan tentang gambar itu. Ada mahkota durinya. Ada luka-luka di badannya. Fisiknya. Nah, itu gambaran kita sebelumnya. Jadi sekalipun gambarnya kabur, kita tetap tahu. Sekalipun gambarnya kabur dan tidak jelas, kita tetap bisa tahu karena kita punya pemahaman yang utuh sebelumnya. Tapi kalau kita tidak punya pemahaman, misalnya kita tidak pernah melihat Pak Jokowi di televisi, kita tidak pernah tahu tentang mahkota duri Yesus. Ketika saya berikan gambarnya Pak Jokowi, sekalipun itu jelas, pasti kita juga tidak bisa berkata, oh itu Pak Jokowi, oh itu gambarnya Yesus. Tidak bisa pasti. Nah, ada salah seorang tokoh bernama Philip Yancey dan dia mengemukakan sebuah teguran yang cukup menarik untuk kita semua. Tegurannya berbunyi demikian. Pemahaman yang tidak utuh dan potongan-potongan tentang Tuhan itu bisa menyisakan celah-celah dalam hidup kita yang kemudian dapat terisi oleh ambisi dan ekspektasi manusia. Untuk saya
bisa menjelaskan tentang konsep ini, saya kasih contoh. Misalnya, kita punya konsep dan bayangan tentang Tuhan. Oh, bahwa Allah sanggup melakukan segala sesuatu. Allah bisa melakukan semuanya. Itu betul? Itu pasti betul. Itu konsep kita tentang Tuhan. Tapi konsep yang tidak utuh tentang Allah sanggup melakukan segala sesuatu, itu bisa berbahaya. Berbahayanya, ketika konsep kita tidak utuh, itu bisa diisi oleh ambisi kita. Ekspektasi kita, misalnya Allah sanggup melakukan segala sesuatu tapi kok usahaku masih sepi aja. Allah sanggup melakukan segala sesuatu tapi kok COVID tidak segera selesai. Itu ambisi kita. Allah memang sanggup melakukan segala sesuatu, tapi ketika kita berkata Allah sanggup tapi kok dia tidak seperti ini, itu kita sedang menggambarkan Allah, kita sedang membayangkan Allah sesuai dengan ekspektasi dan ambisi kita. Konsepnya benar, hanya kita tidak memahami secara utuh tentang Allah sanggup melakukan segala sesuatu. Sehingga itu diisi oleh ambisi-ambisi kita. Nah, dengan pemahaman yang utuh, seseorang akan tetap mengenal dan paham sekalipun dikaburkan oleh berbagai hal. Jadi sekalipun situasinya kabur, sekalipun situasinya suram, sekalipun situasinya buruk, tapi jika kita punya pemahaman yang utuh tentang Allah, maka konsep kita tentang Allah tidak akan pernah dapat hilang. Konsep kita tentang Allah tidak akan pernah kabur. Karena apa? Kita sudah punya pengetahuan yang cukup, kita sudah punya pemahaman tentang Allah yang cukup. Memang kita tidak akan dapat mengenal Allah secara utuh, kita tidak bisa mengenal Allah secara betul-betul kenal, tetapi minimal kita terus berusaha untuk mengenal Allah. Sehingga dengan proses kita terus-menerus belajar mengenal Allah, yang diisi itu adalah konsep kita tentang Allah, bukan diisi oleh berbagai ambisi-ambisi kita. Nah, jadi kalau kita bisa bersama-sama menyimpulkan, yang pertama adalah kekaburan tanpa kejelasan itu merupakan ruang besar yang dapat melahirkan asumsi, keraguan, dan ekspektasi yang salah. Seperti contoh terakhir tadi, kekaburan tanpa kejelasan. Jika kita tidak punya konsep tentang Allah yang cukup, maka itu bisa menjadi kabur dan itu melahirkan ekspektasi kita yang berlebihan pada Allah, dan kita menciptakan Allah sesuai dengan bayangan kita sendiri, bukan Allah yang sesungguhnya. Yang kedua adalah kekaburan itu bisa terjadi karena banyak faktor, tetapi tidak akan mengubah pribadi Allah tersebut. Allah adalah tetap Allah. Situasinya tidak jelas, ya. Situasinya kabur jelas, mungkin seperti sekarang ini. Situasi COVID, situasi pandemi yang tak berkesudahan, situasinya serba tidak jelas. Tetapi sosok Allah tetaplah Allah yang jelas. Situasi yang kabur tidak akan mengubah pandangan kita tentang Allah jika kita punya pengetahuan tentang Allah yang cukup. Dan yang terakhir adalah kejelasan sebelumnya atau pengetahuan yang kita punya tentang Allah sebelumnya itu menjadi dasar dari keyakinan tentang sesuatu yang kabur saat ini. Jadi jika kita punya konsep yang cukup tentang Allah, situasi-situasi yang saat ini serba tidak jelas itu tidak akan mengubah cara pandang kita tentang Allah. Allah tidak pernah berubah. Allah tetaplah Allah jika kita punya konsep yang cukup tentang Allah. Dan di akhir saya ingin membagikan refleksi untuk saudara sekalian. Di tengah segala keterbatasan manusia di dalam berdoa, arahkan hati, pikiran pada Allah yang sesungguhnya, bukan pada Allah yang dibayangkan atau kita ciptakan sendiri sesuai dengan berbagai keinginan kita. Doa itu bukan sarana untuk meminta Allah menjadi sesuai dengan ekspektasi kita sebagai manusia, melainkan doa menjadi sarana untuk menemukan kehendak Allah dan membiarkan Allah memegang kendali penuh di tengah berbagai kekaburan situasi dan hidup kita saat ini. Allah tidak pernah berubah, jadi ketika kita berdoa, berdoalah pada Tuhan yang sesungguhnya, bukan pada Tuhan yang kita ciptakan menurut keinginan kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Ajar kami ketika kami berdoa untuk mengarahkan hati dan pikiran kami terarah hanya kepada Allah, sehingga Engkau tetap menjadi Allah yang berdaulat, yang berkuasa penuh atas hidup kami. Engkau berotoritas atas hidup kami. Ajar kami untuk kami bisa betul-betul mengenal Engkau melalui
keniatan kami, melalui semangat kami untuk belajar mengenai firman-Mu. Ini kami ya Tuhan, ini kami anak-anak-Mu yang siap untuk melangkah di tengah berbagai kekaburan situasi hidup saat ini, karena kami berjalan bersama dengan Allah yang sangat jelas, Allah yang tidak pernah berubah di dalam kesetiaannya menuntun hidup kami. Ini Tuhan, kami menyerahkan hidup kami. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami bersama berdoa. Amin. Sampai jumpa dalam kalam selanjutnya. Tuhan memberkati perjalanan iman kita senantiasa. God bless.